Baik, selanjutnya yaitu masuk pada materi pertemuan ke-14, yaitu materi yang pertama, pemantauan risiko teknologi informasi secara berkelanjutan, dan yang kedua, tinjauan tentang peraturan dan standar kepatuhan dalam teknologi informasi. Baik, masuk pada bagian yang pertama, yaitu pemantauan risiko teknologi informasi secara berkelanjutan. Pemantauan risiko berkelanjutan adalah proses sistematis yang dilakukan terus-menerus untuk mendeteksi, mengevaluasi, dan menanggapi risiko terkait sistem teknologi informasi. Ini mencakup pemantauan log, aktivitas pengguna, sistem, dan jaringan untuk mendeteksi ancaman dan melindungi aset digital secara real-time. Tujuan dari pemantauan risiko teknologi informasi ini adalah yang pertama, identifikasi dini, yang kedua efektivitas kontrol, yang ketiga kepatuhan regulasi, yang keempat audit dan investigasi, dan yang kelima kontinuitas layanan. Teknologi pendukung dalam pemantauan risiko teknologi informasi ini yang pertama SIEM atau Security Information and Event Management yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis log dari berbagai sumber. Yang kedua, IDS atau Intrusion Detection System atau IPS, Intrusion Prevention System, yang digunakan untuk mendeteksi dan mencegah serangan cyber secara otomatis. Yang ketiga, SOC, dan yang keempat, Dashboard Risiko Teknologi Informasi. Proses pemantauan berkelanjutan yang pertama, deteksi ancaman command, yang kedua, notifikasi dan eskalasi, yang ketiga, tindakan cepat, dan yang keempat, pelaporan dan evaluasi. Masuk pada materi yang kedua yaitu tinjauan tentang peraturan dan standar kepatuhan dalam TI. Dalam TI ini mengacu pada pemenuhan standar hukum dan regulasi yang mengatur perlindungan data dan sistem informasi. Kebutuhan ini penting untuk menjaga kepercayaan, menghindari sanksi hukum, dan memastikan keamanan informasi. Standar kepatuhan yang pertama yaitu GDPR atau General Data Protection Regulation atau Peraturan Perlindungan Data Umum. GDPR adalah regulasi Uni Eropa yang dirancang untuk melindungi data pribadi individu di wilayah Uni Eropa. Regulasi ini berlaku secara global terhadap setiap organisasi yang memproses data pribadi warga negara atau penduduk Uni Eropa, terlepas dari lokasi organisasi tersebut. Tujuan utamanya adalah yang pertama, untuk menjamin privasi dan perlindungan data individu. Dan yang kedua, untuk memberikan kendali penuh kepada subjek data atau informasi mereka. Yang kedua yaitu HIPAA atau Health Insurance Portability and Accountability Act. Atau standar kepatuhan ini adalah undang-undang federal di Amerika Serikat yang mengatur standar privasi dan keamanan informasi kesehatan pribadi, terutama dalam konteks layanan dan asuransi kesehatan. Tujuan utamanya yaitu yang pertama melindungi privasi pasien dalam layanan kesehatan, dan yang kedua menjamin keamanan informasi kesehatan elektronik. Yang ketiga, PCI DSS atau Payment Card Industry Data Security Standard. Standar kepatuhan ini adalah standar keamanan data industri global yang diwajibkan bagi organisasi yang memproses, menyimpan, atau mengirim informasi pemegang kartu pembayaran. Contohnya seperti Visa. Tujuan utamanya untuk penghapusan pencurian data, pembayaran, dan penipuan kartu kredit. Yang keempat, SOX. Standar kepatuhan ini adalah undang-undang federal di Amerika Serikat yang mengatur transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan perusahaan publik, termasuk perusahaan asing yang terdaftar di Bursa Saham AS.
Tujuan utamanya untuk menjamin integritas, transparansi, dan akurasi laporan keuangan. Baik, masuk pada kesimpulan materi ini, yaitu pemantauan risiko teknologi informasi yang berkelanjutan penting untuk menjaga keamanan sistem dan mendeteksi ancaman sejak dini. Kepatuhan terhadap standar sangat membantu organisasi memenuhi regulasi, melindungi data, serta membangun kepercayaan dengan pelanggan dan mitra bisnis. Baik, demikian saja dari materi pertemuan ke-13. Terima kasih.